kemudian ada beberapa kejadian yang nyilet tangan sendiri gitu ya anak-anak kecil saat ini. Kalau kita khusus ke perundungan terlebih dahulu, kalau Mbak Intan melihatnya dari sisi psikologi sendiri, yang paling mempengaruhi peristiwa perundungan itu kalau dari Mbak Intan apa? Yang terjadi kalau sekarang kita lihat ya kenapa banyak sekali peristiwa perundungan. Yang pertama tentu kita nggak bisa menghilangkan hal yang pertama fokus adalah keluarga, ya kan? Hubungan keluarga yang kurang sehat, pengawasannya juga kurang dari orang tua, figur ayah dan figur ibunya juga tidak lengkap. Kemudian anak ini tidak mendapatkan afeksi atau kasih sayang yang full itu bisa menjadi penyebab dari anak ini menjadi pelaku. Mhm. Kemudian model perilaku gitu. Jadi anak ini mudah sekali terbawa oleh perilaku agresif. Jadi sehingga dia tuh karena ada contoh ya, ada contoh nih role models nih orang-orang Ya. dewasa di sekitarnya berperilaku agresif, maka dia cenderung untuk mengikuti perilaku itu. Kemudian juga adanya masalah pengendalian diri. Jadi anak-anak yang menjadi pelaku bullying ini cenderung mereka punya masalah di pengendalian diri. Jadi mereka tuh lebih impulsif gitu. Jadi mereka lebih Hmm. gampang untuk melakukan perundungan ini ya. Oke. Dan terakhir, kalau sampai akhirnya benar-benar efek atau dampak yang disebabkan ini benar-benar membuat nyawa seseorang hilang atau parah dari segi fisik, bisa jadi ya saya bilang ya, ada masalah di kesehatan mentalnya. Oke. Bisa jadi kita juga melihat bahwa korban atau pelaku-pelaku yang melakukan perundungan dalam usia-usia yang masih di bawah umur ini kita Hmm, sebut juga sebagai korban sebenarnya Mbak Intan ya. Kenapa? Karena betul. ada tidak stabilnya emosi dalam mungkin pengasuhannya, kemudian juga tadi bisa saja dia melihat contoh-contoh dan menjadi sosok yang impulsif. Impulsivitas sebenarnya ini juga kenapa bisa terjadi sih Mbak dalam anak-anak di usia dini seperti itu? Iya, karena kan benar tadi saya setuju banget Mas Ir bilang bahwa pelaku ini juga korban. Makanya saya bilang pelaku walaupun harus mendapatkan hukuman dengan apa yang sudah dia lakukan, tapi juga dia harus mendapatkan pendampingan karena dia tidak tahu nih bagaimana cara mengendalikan emosi yang dia alami. Bahkan mungkin dia nggak dikenalkan. Kalau saya marah, saya harus bagaimana? Kalau Ya. saya kecewa, saya harus bagaimana? Kemudian rendahnya pengenalan empati dan simpati. Kita tahu bahwa tidak menyalahkan orang tua yang bekerja. Saya nggak menyalahkan orang tua bekerja atau orang tua yang di rumah saja. Saya juga tidak menyalahkan dengan pilihan itu. Ya. Tetapi pengenalan empati dan simpati itu dimulai dari rumah. Jadi ketika rasa Oke. empati simpatinya nggak ada, ketika anak melihat ada hal-hal yang tidak menyenangkan, mereka tidak memikirkan efeknya gitu. Dan ditambah tidak adanya figur yang melekat dari diri mereka sendiri, Hmm. sehingga ketika di usia-usia yang mereka mengalami gejolak, ya kan, apalagi sekarang kita nggak memungkiri ya Mas Ir ya, Ya. banyak sekali sosial media yang bertebaran kan informasinya, itu menyebabkan anak melihat sesuatu yang belum sepantasnya mereka lihat. Kenapa? Nah ini filter yang belum ada sehingga akhirnya dia mengikuti apa yang menurut mereka ini ya oke buat ditiru tanpa mereka melihat ini baik atau tidak gitu. Oke, kalau berbicara hal-hal antisipatif ini tentu agak sulit. Kalau saya melihatnya begini, karena tidak bisa disamaratakan bagaimana kemudian kita eh, mencoba untuk antisipatif dari satu cara atau satu sisi di seluruh daerah di Indonesia misalkan. Betul. Semua orang punya kesibukan masing-masing, orang tua ataupun pendamping. Ya, Kalau tidak ada sosok orang tua, ini juga memiliki kesibukan masing-masing. Dan kemudian tadi ya tidak ada figur yang Mbak Intan bilang tadi. Tapi kalau untuk menanganinya berarti kepada pelaku-pelaku atau yang kita sebut tadi bisa juga kalau anak usia dini menjadi korban gitu ya. Harus dilihat betul. juga ke faktor-faktor terdekat seperti lingkungan keluarga ataupun lingkungan Ya. pengasuhnya Mbak Intan. Betul. Jadi kan keluarga itu hanya circle utamanya dulu ya yang kita bahaskan. Kemudian kita lihat nih sekolahnya gimana. Karena banyak yang terjadi kasus perundungan itu justru di lingkungan sekolah yang dimana anak-anak justru mendapatkan pendidikan ya. Di dalamnya pendidikan ada moral tentunya kan. Nah ini tapi terjadi tempat perundungan. Nah di sini juga big question gitu. Sekolah seperti apa dalam lingkungan pendidikannya? Karena salah satu hal yang justru harusnya tumbuh kesadaran untuk tidak menyakiti adalah sekolah gitu kan. Hmm. Kemudian adalah lingkungan pertemanan. Pertemanan inilah juga yang paling besar impactnya. Makanya kenapa pentingnya di rumah kita harus kuat anak karakternya, karena begitu ketemu lingkungan luar, itu toksiknya kan nggak bisa kita hindari Oh ya. iya iya iya, iya. Aha. Tapi yang penting harus kita tanamkan adalah ketika anak punya karakter yang kuat, do and don'ts-nya benar, maka dia punya filter untuk menyaring. Dan saya setuju yang tadi Mas Ir katakan bahwa setiap daerah, setiap lingkungan, setiap keluarga punya culture dan cara mendidik yang masing-masing berbeda. Saya sangat percaya bahwa orang tua pasti akan memberikan yang terbaik ya buat anak-anaknya.
Namun yang pasti yang saat ini urgent yang harus diberikan oleh para orang tua mengingat kasus bullying ini cukup besar gitu ya, adalah bagaimana kita memberikan quality time. Ini bukan tentang kuantitas, tapi quality time. Jadi Oke. kalau kita punya quality time yang besar kepada anak, maka anak lengkap afeksinya, kasih sayangnya lengkap. Tadi Mas Fir tanya, kalau gitu harus gimana? Yang pertama, pelaku ini juga sebenarnya dalam keadaan insecure. Ya kan? Karena hal sepele bisa memicu dia jadi marah dan melakukan hal-hal yang di luar dari batas normal dari segi emosi. Jadi yang harus dilakukan yang pertama, berikan dia keyakinan bahwa kamu berada di tempat yang baik, yang benar, yang semua sayang kamu. Intinya itu dulu. Lalu yang kedua, lakukan pendekatan secara verbal. Karena anak sekarang itu nggak bisa tuh dikasih tahu salah dengan cara emosi. Tapi sentuh hatinya. Karena anak-anak sekarang tuh jarang di-attach masalah hati. Jadi kita harus ngobrol dari hati ke hati. Layaknya orang tua ngomong ke anak, layaknya guru ngomong ke murid, tapi dari person to person. Mhm. Kemudian yang ketiga, anak ini harus mendapatkan role model yang lengkap. Jadi ya udah kita perbaiki juga diri kita. Bagaimana saya bisa menjadi role model yang lengkap sehingga anak memahami bahwa ini loh yang boleh nak, ini loh yang nggak boleh. Sekarang kan yang missing itu komunikasi yang efektif antara orang tua, guru, lingkungan-lingkungan sekitarnya kepada si anak yang sedang mencari jati diri sehingga mudah masuk apa yang benar menurut dia versi sosial media atau lingkungannya. Benar-benar seperti investasi ya kalau sama anak ini ya Mbak ya. Berarti itu Banget, sesuatu yang harus kita tanamkan dari kecil, tidak hanya masalah verbal, kemudian juga betul, cue time-nya tadi, kemudian juga betul. afeksi yang tentunya ini juga berpengaruh ya Mbak. Kalau untuk sisi media sosial, perkembangan Mm-mm. teknologi, dari sisi Mm-mm. psikologi, sejauh apa sih dunia psikologi ini melihat pengaruh media sosial yang begitu cepat, arus teknologi perkembangannya, kemudian ada juga game-game online yang banyak di situ sebenarnya unsur-unsur seperti tembak menembak dan juga berantem dan lain-lainnya. Ini mempengaruhi sedikit banyak psikologi anak-anak saat ini begitu. Eh, Sangat besar sih efek dari sosial media ya. Sangat besar ya. Positifnya juga banyak ya, tapi kita di sini berbicara apa efek negatifnya gitu. Ya, Tadi dikatakan games online itu memicu agresif. Iya, benar banget. Karena kan sebenarnya games online itu tidak selalu negatif ya. Kalau anak di bawah ranah yang positif dan ada pendampingan, sebenarnya itu kan menumbuhkan jiwa kompetisi gitu kan. ya, Terus ya. bagaimana ketika dia jadi pemenang, bagaimana dia harus bersikap ketika jadi dia kalah, belajar apa dari gagal, itu kalau kita ada mendampingi gitu kan, dan lingkungan yang baik. Nah, masalahnya ketika tidak ada yang mendampingi, ketika anak kalah, kan itu rasa kecewa. Ini Ya. balik lagi emosi ya. Nah, anak kalau nggak dikasih tahu bagaimana kecewa untuk mengeluarkannya, maka nanti dia marah-marah, dia bisa banting handphone, ya kan, atau dia maki-maki orang tuanya. Bahkan masalah simpel deh, kalau misalnya ada yang mau top up gitu ya, terus nggak dikasih sama orang tuanya, dia kan bisa ngelawan orang tuanya ya. Benar, Nah, ya, dari ya. situ menunjukkan bahwa ketika dia mengalami kekecewaan, kegagalan dari permainan yang ada di games online itu, dan nggak ada yang mendampingi atau yang memberitahu bahwa kecewa itu begini loh nak, gagal tuh Ya, ya. begini, Mbak Intan, maka maaf dia saya potong. ya Sebenarnya kalau dari penjelasan Mbak Intan, saya melihatnya apapun faktor luar eksternal seperti salah satunya teknologi ataupun lingkungan itu adalah hal-hal eksternal yang tidak bisa kita jamin bagaimana ya kemudian anak akan terpapar ini di luar gitu ya. Tapi betul. balik lagi bagaimana kemudian di filter atau layer awal ini kita harus menginvest secara baik. Betul begitu ya? Betul, betul. Intinya gini Mas Ir, kita nggak bisa menghalangi semua toxic atau negatif efek untuk masuk ke anak kita. Betul ya, karena mau serapi-rapinya kita Benar. menutup anak kita dari lingkungan, anak kita akan bersosialisasi dan akan ketemu dengan the Mungkin real juga life, ya kan? 24 jam terus kita intilin. Betul, dan kita juga ada batas ya mendampingi anak-anak. Mhm. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah kuat nggak membentuk filter pada anak kita sesuai dengan usia dan perkembangannya? Karena itu penting banget. Karena kalau kita bicara sekarang ini negatif, itu negatif, berarti kita ngurung anak kita. Betul nggak? Nah, yang terjadi sekarang adalah missingnya hanya memberikan knowledge saja, tapi yang kurang adalah menemukan empati, simpati, moral, sopan santun. Justru hal-hal itulah yang penting untuk anak-anak memilih ini baik atau ini tidak. Oke. Karena kalau hal seperti itu nggak bisa pakai angka kan, nggak bisa pakai logika kan, tapi itu hati. Nah, attach hatinya yang sekarang yang harus lebih banyak diberikan oleh orang tua kepada anak. Karena bullying ini udah di luar dari ini ya, kalau kita ngeliatnya kok makin miris gitu ya. Nah, ini Ya. artinya ada yang missing di area itu gitu. Kalau saya minta apa namanya pesan terakhir nih Mbak Intan dalam Mm, sesi ini, mm, selain juga tadi menyatakan secara verbal, kemudian juga mm, komunikasi yang berkualitas, tidak hanya mm. kuantitas begitu ya. Apalagi hal-hal simpel yang bisa ditumbuhkan oleh orang tua ataupun pengasuh terhadap anak-anak agar mengetahui batasan-batasan moral dan juga filter yang baik tadi, selain juga afeksi pastinya. Ya, anak-anak itu sebenarnya sekarang butuh untuk kehadiran nyata. Hmm. Tanpa disadari,
dunia sosial media ini membuat kita pun berkomunikasi sama anak-anak melalui gadget. Ya, jadi anak-anak tuh butuh figur orang tuanya hadir. Nggak perlu tiap hari karena setiap orang tua pasti punya kesibukan ya kan. Tetapi ada quality time seminggu sekali, seminggu 2 kali. Yang paling simpel bisa dilakukan adalah makan malam atau makan siang Dan bersama. jangan kalau lagi ngumpul bareng malah main HP semua gitu ya Mbak Indah. Nah, benar itu penting banget. Gini, pokoknya yang paling mudah dilakukan dan tapi konsisten ya. Coba seminggu sekali, seminggu 2 kali makan siang atau makan malam di rumah, no gadget dan jadikan itu quality time. Saling sharing, saling cerita. Mungkin awalnya kaku nggak terbiasa, Ya. tapi ternyata hal-hal simpel lakukan itu kalau konsisten itu menunjukkan bahwa kita hadir dan saling support satu dengan yang lain. Dan mengutip tadi Mas Ir katakan bahwa berarti mendidik anak itu investasi ya. Yes, karena anak itu dididik saat ini bukan buat bertarung saat ini, tapi buat masa depan. Pertanyaannya kan kita nggak selalu bisa mendampingi, dan belum tentu kita masih ada di sini. Kalau anak nggak dibuat kuat, anak nggak dibikin filternya yang baik, mana ini baik, ini buruk, maka anak bisa bingung di ujung nanti dan bisa terbawa ke hal yang lebih buruk lagi, gitu. Mbak Intan Erlita, psikolog, terima kasih banyak sudah memberikan dan meluangkan waktu dan juga memberikan edukasi pagi hari ini yang semoga tentu kita harapkan jadi edukasi penting juga bagi banyak sekali orang tua yang kemudian ini bisa memfilter tindakan-tindakan perundungan ke depannya. Terima kasih Mbak Intan, salam sehat selalu. Sama-sama. Saudara Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menghilang. Syahrul diketahui sedang berada di daerah Eropa saat Kementerian Pertanian dan rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda hanya di Sapa Indonesia Pagi.